Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang dalam rangka memenuhi tugas akhir mata kuliah konseling keluarga dengan Ibu Husnul Khotimah, SCMA, sebagai dosen pengampu sekaligus pembimbing. Kami akan menyampaikan salah satu teknik konseling dalam satu masalah. Dalam video role play ini, kelompok kami mengangkat mengenai permasalahan pengabaian terhadap salah satu anggota keluarga, sehingga menimbulkan kurangnya salah satu fungsi keluarga. Dan upaya penanganan dalam video role play ini menggunakan teknik Adlerian. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat siang Mbak. Waalaikumsalam, selamat siang, silakan masuk. Ini Mbak Dena ya yang sudah membuat jadwal buat kita konseling, buat kita ngobrol. Perkenalkan, nama saya Melisa, saya di sini sebagai konselor. Mungkin Mbak Dena ada sesuatu yang ingin diceritakan, bisa saya bantu? Jadi tujuan saya kesini untuk menceritakan permasalahan yang sedang saya alami dan sudah lama saya rasakan juga sih Mbak. Nah, untuk ceritakan ini sebenarnya saya juga masih kurang yakin, soalnya kan ini menurut saya sih masalah yang cukup berat sih, soalnya kan bukan masalah saya pribadi, maksudnya melibatkan orang lain. Terus saya kesini juga berdasarkan saran dari teman-teman saya sih. Oh ya, tadi Mbak mengatakan kurang yakin ya, kalau nggak salah. Apa sih yang Mbak kurang yakin atau kurang percaya? Diceritakan masalahnya. Saya kurang yakin, soalnya apa yang mau saya ceritakan ini mengenai masalah keluarga saya sih Mbak. Jadi, soalnya kan ya kita tahu sendiri lah ya kalau misalnya udah masalah itu ranahnya masuk ke keluarga, kayak hanya sedikit orang yang mau terbuka untuk cerita gitu. Jadi saya masih kurang yakin. Jadi keputusan Mbak buat datang ke sini bercerita tentang keluarga atau masalah apapun itu sangat benar karena di sini saya akan mendengarkan semua cerita Mbak, jadi nggak perlu ada rasa malu, nggak perlu ada rasa takut, nggak perlu ada yang ditutup-tutupin. Apapun yang mengganjal di hati Mbak, bisa Mbak ceritakan di sini dan pasti kerahasiaannya akan terjamin. Baik, tadi Mbak ke sini naik apa? Kebetulan saya tadi ke sini bawa motor sendiri sih. Bawa motor. Nggak ditemenin siapa gitu, mungkin teman yang menyarankan ke sini atau mungkin saudara sahabat gitu, atau sendiri datang sendiri? Kebetulan sih enggak sih Mbak, soalnya kan teman saya rata-rata juga pada nyambi kerja ya, jadi ketersediaan waktunya untuk mengantar saya pada hari ini kebetulan tidak ada seperti itu. Oh, iya. Jarak rumahnya sama tempat ini jauh? Lumayan sih Mbak, ya kira-kira kalau tidak terkena macet mungkin 15 menit. Cukup dekat ya. Oh ya, selama pandemi ini kan aktivitas kita terbatas nih, mau ngapa-ngapain kayak susah juga, apa-apa kerjanya dari rumah juga ya, mungkin ada beberapa instansi aja yang mengharuskan untuk dibuka gitu. Nah, selama pandemi ini aktivitas Mbak Dena ngapain aja kalau boleh tahu? Aktivitas saya ya seperti biasa sih Mbak, maksudnya kayak untuk kuliah pun kan online ya. Nah, karena pandeminya udah
hampir setahun atau bahkan lebih saya kurang ingat juga. Jadi saya untuk saat ini nggak terlalu banyak di rumah juga sih, soalnya bosen kan ya. Jadi saya kegiatan ya paling ngumpul-ngumpul sama teman seperti itu, Mbak. Oh ya. Oh berarti Mbak kuliah ya? Kalau boleh tahu ambil jurusan apa kuliahnya? Jadi untuk jurusan saya kebetulan jurusan sastra sih, Mbak. Ya, tapi kuliah daring ini lancar? Alhamdulillah lancar sih. Oh ya, nggak ada masalah apa-apa gitu ya terkait mungkin soalnya gini ya, kalau kuliah daring kan kita terkena biasanya jaringan, kuota karena tiap daerah tuh berbeda-beda. Terus biasanya kalau ada tugas nih pengumpulan kan telat gitu. Ada kendala seperti itu? Kalau mengenai jaringan ya pastinya sih, Mbak. Cuma kalau masalah yang terlalu terlalu berat di perkuliahan kayaknya nggak ada sih. Ya paling ya permasalahan mahasiswa biasa kayak misalnya kalau dosen menjelaskan kurang paham, materi yang tersampaikan tuh kurang bisa dimengerti oleh mahasiswa. Paling seperti itu sih, Mbak. Tadi Mbak jelaskan kan aktivitasnya nih nongkrong sama teman-teman, terus kuliah daring. Mungkin ada aktivitas lain kan yang sedang dijalani saat ini? Karena pandemi ini jadi kayak orang tuh kreatifnya juga makin nambah. Sebenarnya bagusnya dari pandemi ini juga orang tuh yang awalnya nggak ngapa-ngapain nih, pekerjaannya cuma kuliah pulang, jadi semenjak ada pandemi mereka ada kreatif gitu. Mungkin Mbak ada aktivitas lain selain kuliah terus nongkrong gitu. Karena kalau menjalani rutinitas yang kayak gitu aja kayaknya bosan ya. Jadi kita kreatif mungkin ada ada aktivitas lain gitu. Kalau dari saya sih aktivitas mungkin pekerjaan saya sih, Mbak. Saya kan juga punya ya bisnis kecil-kecilan lah kayak online shop gitu atau jasa pengantaran barang ya kayak gitu-gitu sih, Mbak, kerjaan saya. Kalau boleh tahu kerja itu udah digeluti mulai kapan? Saat pandemi ini saja atau udah dari kemarin-kemarin gitu? Udah cukup lama sih, Mbak, tepatnya mungkin setelah ayah saya pensiun sepertinya. Oh iya ya. Mbak ini kalau boleh tahu ya, Mbak ini berapa bersaudara sih dalam keluarga? Terus anak berapa urutan saudara? Kebetulan saya 2 bersaudara dan saya anak bungsu sih, Mbak. Ya. Kalau boleh tahu kakaknya cowok apa cewek? Kakak saya cewek dan sudah bekerja dan mempunyai keluarga sendiri sih. Ya. Hubungan dengan kakak gimana? Baik atau ada sedikit ketegangan? Hubungannya sih baik-baik aja sih, Mbak. Cuma ya memang nggak deket aja kita antar keluarga itu ya sibuk sama keseharian masing-masing sih. Jadi ya seperti itu. Kalau untuk orang tua sendiri bagaimana? Kalau orang tua gimana ya? Saya juga tidak tergolong tidak dekat sih. Soalnya kan semenjak ibu saya meninggal, terus ayah saya juga pensiun, ada konflik gitu antara saya dan ayah saya. Jadi saya nggak terlalu dekat gitu sih, Pak. Oh ya. Maaf saya turut berduka atas ibunya. Pensiun, ayah pensiun ya? Udah dari kapan kalau boleh tahu? Mungkin sekitar SMP mau masuk SMA sebenarnya. Oh iya. SMP mau masuk SMA. Jadi udah cukup lama ya. Kalau boleh tahu sebelumnya ayah kerja di mana? Pensiunan apa gitu?
Kebetulan ayah saya itu pensiunan di salah satu universitas negeri di Jawa Timur. Oh, jadi staff ya? Iya. Oh, staff. Eh, ya. Tadi kan Mbak Dena jelasin nih ayahnya pensiunan di perguruan tinggi di salah satu Jawa Timur ya. Kalau boleh tahu lebih tepatnya ayahnya itu dosen atau staff? Mungkin yang lain. Ayah saya itu staff sih Mbak di perguruan tersebut. Jadi kan tujuan Mbak Dena ke sini tadi tuh karena ingin berbagi masalah nih. Nah, masalah dengan keluarga ya lebih tepatnya. Jadi saya sebagai konselor harus mengetahui beberapa hal. Saya harap nih Mbak Dena bisa terbuka atas masalah-masalah keluarganya dan semoga tidak keberatan ya, karena kita harus cari solusinya bareng-bareng atas masalah ini. Baik, kalau boleh tahu ya Mbak, kondisi Mbak Dena dengan keluarganya itu gimana? Kayak dengan ke ayah, ke kakak, itu seperti apa? Hubungan saya dengan saudara sih sebenarnya baik-baik saja sih Mbak. Karena kan kakak saya juga udah punya keluarga sendiri, udah punya penghasilan sendiri. Jadi ya mungkin sebutuhnya saja komunikasi atau pas ketemu gitu ya baik-baik aja. Cuma karena memang saya tinggalnya masih bersama ayah dan tiap hari juga bersama ayah, jadi ya pasti ada lah kan namanya pertengkaran-pertengkaran kecil antara keluarga gitu. Nah kalau permasalahan saya ini itu dimulai semenjak ayah saya pensiun itu. Nah, jadi semenjak ayah saya pensiun dan ibu saya juga meninggal, ayah saya jadi lebih suka membanding-bandingkan saya dengan saudara saya. Mungkin ini tentang pencapaian sih. Kayak semenjak ayah saya pensiun, kakak saya juga pada saat itu kebetulan yang alhamdulillahnya karirnya juga melejit atau menjadi bagus. Jadi pada saat itu kami hanya bisa bergantung pada penghasilan pensiun ayah saya dan kakak saya itu penghasilan kakak saya. Jadi semenjak saat itu kan ayah saya itu memandang saya sebelah mata, jadi kayak itu loh kakakmu udah kerja gayanya segini, kamu kontribusi apa untuk keluarga atau maksudnya cuma segini kayak gitu sih Mbak. Jadi lebih membanding-bandingkan ya, sering dibanding-bandingkan karena pencapaian kakak mungkin lebih. Kalau boleh tahu nih, harapan ayahnya Mbak itu pencapaian apa yang harus Mbak capai itu, tahu nggak apa yang diinginkan ayah? Mbak tuh harus gimana gitu, tahu nggak? Sebenarnya saya sendiri kurang tahu sih Mbak, cuma mungkin apa ya? Mungkin ayah saya mengharapkan saya bisa sukses kakak saya, terus bisa berkontribusi lebih untuk keuangan keluarga, mungkin seperti itu kali ya Mbak. Kalau boleh saya tahu nih, model apa ya, pola asuh, model asuhnya orang tua itu seperti apa? Kalau model pola asuh itu, kalau menurut jenisnya mungkin termasuk ke dalam kategori permisif ya Mbak. Soalnya orang tua saya juga tidak pernah mendiskusikan atau memiliki aturan khusus yang harus yang harus dipatuhi oleh anak-anaknya atau anggota keluarga. Jadi ya semua itu keputusannya ya diberikan sama anak-anaknya sendiri gitu, bebas mereka mau ngapain. Karena mereka yang jalani mungkin seperti itu kalau saya tepat. Kalau boleh saya tahu nih, masa kecil atau masa lalu Mbak Dena itu gimana ya? Kayak mungkin Mbak ada memiliki masa lalu
yang menyenangkan yang sampai saat ini diingat atau mungkin ada beberapa masa lalu yang kurang menyenangkan dan juga kebetulan sampai sekarang masih teringat gitu. Bisa diceritakan nggak, masa kecil atau masa lalunya? Cut, 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 cut. Ya, kenapa? Baik Mbak, ada nggak sih yang Mbak Dena ingat, semasa kecilnya, masa lalunya, mungkin ada kenangan yang menyenangkan, yang happy-happy, yang bikin senang Mbak sampai sekarang masih diingat, atau mungkin ada beberapa kenangan yang kurang menyenangkan, dan sampai sekarang itu juga, masih teringat di membekas di otak Mbak mungkin, di pikiran Mbak, di hati mengganjal. Kalau dari saya pribadi sih, seingat saya sih sebelum ayah saya pensiun dan sebelum ibu saya meninggal, itu keluarga saya sih baik-baik saja, kayak sering hangout bareng, kumpul bareng, ya layaknya keluarga yang bahagia pada umumnya lah ya. Cuma memang ya pas krisis ekonomi itu, lalu ibu saya juga dipanggil sama Tuhan ya, jadi mungkin dari situ konfliknya mulai muncul seperti itu, Mbak. Ya. Mbak tuh kalau kumpul sama keluarga nih, kalau lagi kumpul-kumpul sama keluarga ini, acara tertentu aja, di hari-hari tertentu aja, atau mungkin, setiap hari kumpul bersama gitu, saling meluangkan waktu, kumpulnya itu setiap setiap apa, momen apa gitu? Untuk sekarang mungkin di hari-hari tertentu, maksudnya kalau ada acara entah dari keluarga kakak saya atau dari memang acara-acara tertentu yang penting-penting keluarga besar saya, mungkin seperti itu aja baru ketemu gitu sih Mbak. Kalau untuk hari-hari ya jarang sih Mbak, ya gimana ya, soalnya kakak saya juga udah punya keluarga sendiri. Terus saya dan ayah saya juga ada konflik, jadi untuk kumpul bareng juga jarang sih Mbak, sebetulnya aja kayak gitu. Kalau dulu sebelum ibu saya meninggal, ya sering kumpul-kumpul bareng gitu. Terus sebelum kakak saya juga punya keluarga ya, masih sering lah ya Mbak ya, kumpul-kumpul, terus hangout bareng, kayak gitu. Untuk per weekend itu mungkin dibilang sering, cuma semenjak masalah itu timbul dan ibu saya juga yang biasa jadi penengah itu sudah tidak ada, jadi ya makin renggang lah hubungan saya dengan ayah saya. Maaf ya Mbak, dengan terjadinya masalah ini, Mbak itu pernah nggak sih melampiaskan masalah ini itu ke mana gitu? Maksudnya ada nggak sih yang jadi pelarian Mbak atas masalah ini itu? Kalau itu sih pastinya ada ya Mbak ya, ya namanya gimana ya, ibaratkan ya namanya kita misalnya punya tekanan dari segala arah, terus untuk meluapkannya gimana pasti ya namanya ada sih. Kalau saya itu mungkin terbilang sih, soal pergaulan juga. Jadi saya ngumpul sama teman-teman, jadi saya melihat teman-teman itu pada minum, merokok, seperti itu. Jadi saya penasaran dan cobanya, dan sampai saat ini ya saya masih melakukan itu Mbak, karena gimana ya, setelah melakukan itu perasaan saya menjadi lebih ringan gitu, ibaratnya lebih bisa melupakan sejenak lah masalah yang sedang saya alami, seperti itu. Baik, mungkin untuk hari ini sesi konselingnya sudah semua ya. Tapi sebelumnya nih Mbak, saya mau bertanya kepada Mbak Dena, apakah Mbak Dena bersedia melakukan konseling bersama keluarganya? Karena ini kan masalah keluarga, jadi harus juga melibatkan keluarga dalam konseling. Apakah bersedia? Kalau dari saya pribadi, karena memang tujuannya ke Mbak memang untuk menyelesaikan masalah ya,
Saya bersedia, saya sih Mbak. Nanti saya hubungi keluarga saya dulu apakah mereka bersedia atau tidak ya Mbak. Kalau memang bersedia, nanti saya hubungi Mbak ya. Oh iya, baik. Kalau misalnya bersedia, nanti saya akan menyiapkan jadwal untuk mengundang keluarganya Mbak Dena ya. Nanti juga Mbak Dena kabarin, saya juga akan kabarin jadwal pertemuannya. Jadi mungkin segitu aja ya perbincangan kita kali ini. Saya sangat berterima kasih kepada Mbak Dena atas keterbukaannya mengenai masalah ini gitu. Karena dari pernyataan Mbak Dena tadi yang awalnya merasa kayak kurang yakin atas keterbukaan ini, terus Mbak Dena perlahan-lahan sudah mau terbuka bercerita semuanya. Kita akan menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Saya harap Mbak Dena tetap sabar, tetap semangat gitu. Mungkin sekian itu saja dari saya. Terima kasih dan selamat siang. Selamat siang Mbak. Halo, selamat siang Bapak. Kalau saya boleh tahu ini ayahnya dari Mbak Dena ya, betul ya? Karena kemarin saya telah membuatkan jadwal untuk pertemuan dengan ayahnya. Apakah benar ini ayahnya Mbak Dena? Ya, selamat siang. Saya itu ayahnya si Genduk Dena. Ya, jadi perkenalkan nama saya Rojak. Oh ya. Baik, saya juga memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Melisa. Saya di sini sebagai konselor karena kemarin Mbak Dena telah berbagi cerita sama saya mengenai keluarganya. Terus saya menanyakan ke Mbak Dena karena ini masalah keluarga, saya harus juga mencari tahu informasi lain tentang keluarganya. Sebelumnya Bapak bersedia ya, Ya. untuk menggali beberapa hal tentang keluarganya. Baik, Bapak tadi diantar Mbak Dena atau naik? Enggak. Oh enggak. Saya sendirian tadi. Dena mah itu tidak mau kalau saya bonceng itu. Dia selalu sendirian, tidak pernah. Ya jarang berkontak dengan saya itu. Iya, tidak tahu apa dia. Jadi Bapak itu masih bisa ya berkendara, maksudnya masih sehat, bukan gimana ya, bukan sehat sih, kayak masih mampu lah berkendara sendiri gitu ya. Soalnya kan kadang orang tua kan males gitu ya, kadang minta tolong anaknya antar kemana gitu. Masih ini ya Bapak? Alhamdulillah, saya masih sehat, masih bisa berdiri, gitu. Selama pandemi ini kegiatan Bapak Rojak ngapain aja nih kalau boleh tahu? Karena kan selama pandemi kan kayak aktivitas kita terbatas ya, terus kayak apa sih, kayak bosan gitu ngelakuin aktivitas itu aja gitu. Selama pandemi ini Pak Rojak nih cari kesibukan apa biar nggak bosan gitu? Ya, saya biasanya kumpul-kumpul di itu di kepala desa begitu kan, itu ada kegiatan Karang Taruna juga ya. Saya jadi sesepuh juga di sana. Nah, itu sih kegiatan saya. Soalnya di rumah itu tidak ada orang lagi, Dena itu juga jarang pulang. Ya, otomatis di rumah tidak ada orang selain saya begitu. Oh iya. Tadi kan Pak Rojak bilang Mbak Dena jarang pulang. Oh, kan saya tahu nih Bapak punya 2 anak ya? Iya. Mbak Dena kakaknya. Iya. Kalau untuk kakaknya sendiri gimana? Sering pulang? Maksud kan udah punya sendiri, maksudnya sering mengunjungi Bapak bersama keluarganya? Ya, jadi dia itu sering pulang juga. Dia itu anak yang paling rajin menurut saya. Ya, dia itu sudah pinter cari uang. Ya beda pokoknya sama Dena itu. Makanya Dena itu jarang pulang gitu. Pulang-pulang cuman makan. Ya, cuman mandi terus berangkat lagi
kemana gitu, nggak tahu saya. Oh, Dia tidak pernah pamit sama saya begitu. berarti kalau untuk pola komunikasi Bapak sendiri dengan Kakak, dengan Mbak Dena itu bisa dijelaskan nggak pola komunikasi? Oh, ya kalau komunikasi ya sama, saya juga berkomunikasi dengan kakaknya juga sama Dena begitu. Cuman saya menuntut agak lebih menuntut ke Dena ya. Karena Dena itu tidak tidak mengirimkan uang kepada saya. Makanya saya agak menuntut keras begitu sama Dena. Dan dia menanggapinya berbeda persepsi begitu. Seolah-olah saya itu jahat begitu. Padahal saya tidak begitu. Ya, masalah uang itu dia tidak pernah mengirimi saya uang, cuman itu kakaknya saja dari Kediri itu yang kalau pulang-pulang itu dia bawa makanan, bawa pokoknya banyak lah. Berbeda sama Dena itu. Gitu. Oh iya. Baik. Jadi dengan adanya pembedaan pemikiran ya, penangkapan pemikiran, penangkapan persepsi yang Bapak jelaskan tadi, hubungan Bapak dengan anak-anak itu gimana? Ke Mbak Denanya, terus ke kakaknya itu? Baik. Jadi saya lihat kakaknya sama Dena itu tidak pernah saling komunikasi. Saya tidak tahu. Atau kakaknya pernah itu mungkin ya, pernah menjahati Dena atau tidak tahu. Soalnya dulu kakaknya pas ke sini ke rumah bawa mobil dan saya menjunjung tinggi gitu. Saya menyanjung-nyanjung kakaknya dan saya membandingkan lah ya, ya seperti orang tua yang seperti orang tua pada umumnya, kalau anaknya berhasil dan ya hitungannya sudah sukses lah. Nah, itu saya menjunjung tinggi begitu. Nah, entah kenapa pas Dena saya itu tuntut untuk seperti masnya, seperti kakaknya, itu dia malah marah begitu. Saya ingat dulu pas dia bawa mobil itu Dena marah dan langsung pergi dari rumah begitu. Kalau boleh tahu, Bapak sejak kapan sih ketegangan antara keluarga itu terjadi? Sejak Oke. kapan Bapak mulai Sejak kayak mungkin menyanjung-nyanjung kakaknya, terus Mbak Dena punya persepsi lain atas hal itu? baik sejak saya dulu pensiun ya, pensiun dari jadi admin di salah satu universitas di Jawa Timur. Nah, setelah itu ditambah lagi, saya dulu ketipu, Mbak, ketipu kayak bisnis-bisnis gitu loh. Nah, otomatis tabungan saya itu hilang dan sejak saat itulah saya agak marah-marah begitu di rumah. Mungkin itu ya penyebabnya Dena itu marah dan jarang komunikasi dengan saya. Ditambah lagi beberapa bulan kemudian begitu, itu ibunya meninggal dan ya mungkin dia shock begitu ya, namanya juga anak kecil. Ditambah lagi saya marah-marah, itu mungkin yang membuat dia renggang begitu komunikasi dengan saya. Menanggapi hal itu semua yang terjadi kepada Mbak Dena nih, Bapak pernah melakukan upaya apa gitu
buat Mbak Dena? Mungkin coba lebih dekat atau mungkin melakukan upaya lain. Upaya apa sih yang Bapak lakukan biar hubungannya itu nggak renggang gitu? Atau Ya, tindakan apa yang diambil Bapak dulu mengatasi masalah ini? Pernah ya nggak? pernah. Dulu saya pernah. Bahkan saya mencari Dena itu di mana. Saya tanya-tanya ke teman-temannya dan saya samperin dia. Ternyata dia kumpul sama teman-temannya di UKM, di kegiatan mahasiswa. Iya, dulu itu. Saya ke sana, saya samperin dan ternyata dia malah marah-marah dan ya saya malu gitu kalau dia marah. Akhirnya saya pulang saja, sampai di rumah saya itu jelaskan, "Kamu kenapa? Gak boleh marah-marah kayak gitu." Ya saya tegasin begitu, kayak ayah ayah yang itu sayang pada anaknya, "Kenapa kok gitu?" Ternyata si Dena itu tidak menerimanya dengan sepenuh hati begitu, tapi malah malah marah juga dia. Saya tidak tahu bagaimana, ya Eee biarkan saja begitu. eee Tadi penjelasan dari Bapak kan waktu Bapak datang ke UKM kan, Mbak Denanya kan marah-marah nih, terus Bapak Iya, nah, ketika Bapak memperjelas, Bapak menanyakan alasannya nggak kenapa Mbak Dena marah-marah waktu Bapak datang? ya tidak lah. Menurut saya sudah benar untuk itu menegaskan tanggung jawab saya sebagai orang tua. Nah, saya ya menegurnya, "Kamu jangan begitu, itu salah." Begitu. Malah dia nggak mau mendengarkan teguran saya, begitu. Iyain, baik, maksud saya, eee, Bapak nggak menanyakan alasannya ya kenapa Mbak Dena marah-marah ke Bapak itu nggak menjelaskan? Saya tahu sendiri sih, dia saat itu lagi mabuk, ya. Dia Oh, ya itu. Mungkin itu penyebabnya dia marah-marah ya. Ya, aduh, saya tuh sedih sekali loh, Mbak. Anak perempuan satu-satunya, kakaknya sudah sukses, dia kok malah mabuk-mabukan dengan teman-temannya. Saya tidak bisa membiarkan begitu. Saya marahi, tapi malah dia dia tidak bisa menerima saya begitu. iya iya. Bapak udah melakukan upaya-upaya nggak buat Mbak Dena ini agar dia nggak semakin terjerumus ke dalam pergaulan, apa ya, pergaulan bebas itu ya bisa dikatakan, pergaulan bebas Iya, bukan itu lagi. Udah ada upaya belum dari Bapak sendiri? saya sudah melakukan upaya dulu, Mbak. Saya kunci di rumah begitu. Kuncinya saya pegang dan dia tidak apa, dia saya larang untuk keluar rumah begitu. Selama 1 minggu pernah dulu, Mbak. Ya di rumah dia nangis, dia marah-marah begitu. Nah, saya jelasin, "Kamu kenapa sih kumpul sama teman-temanmu yang nakal-nakal itu? Kamu diajak minum, itu haram." Begitu. Nah, dia malah nangis, dia malah menuntut saya. Nah, saya nggak tahu harus bagaimana, mau saya pukul itu tidak, saya kasihan gitu sama dia, Mbak, gitu. Bapak udah melakukan upaya lain nggak selain mengunci, memberi nasehat? Soalnya kan kalau dilihat dari cerita Bapak, mengunci dan memberi nasihat itu tidak begitu apa ya, tidak begitu masuk untuk Mbak Dena. Ada upaya lain kah? Apa ya,
Saya dulu pernah itu sih, menyuruh kakaknya untuk menasehati si Dena, tapi tidak berhasil begitu. Sempat dulu kakaknya ngasih uang, bahkan uangnya sekitar 5 juta lebih begitu untuk uang jajan Dena agar tidak kumpul sama teman-temannya. Malah dibuat pesta pora begitu, malah dibuat itu beli minuman yang sangat banyak dulu. Saya tahu sendiri dari teman-temannya, saya tanyai dulu begitu. Tidak berhasil, Mbak. Baik Pak, maaf ya kalau boleh saya tahu, gimana sih Pak kondisi keluarga Bapak sebelum adanya konflik ini? Gimana hubungan antar keluarga begitu? Sebelum adanya konflik ini ya? Ya, dulu sih baik-baik saja begitu, Mbak. Sering kumpul sama keluarga. Ya meskipun kakaknya sudah menikah, itu dia dulu sering sekali ke rumah sama istrinya gitu. Dia bawa mobil, bawa apa aja pokoknya makanan banyak gitu. Nah, kita dulu sering kumpul-kumpul, sering makan bareng begitu sama ibunya dulu. Dulu sebelum ibunya meninggal gitu. Ya kayak keluarga harmonis seperti biasanya begitu, Mbak. Iya. Jadi kondisi permasalahan ini muncul itu sejak kapan, Pak? Munculnya itu sejak saya pensiun ya, disusul sama itu ibunya meninggal. Nah, saya stres sudah, Mbak ya. Saya itu kan ingin berinvestasi begitu dulu dan saya percayakan uang saya kepada seseorang. Nah, pas itu saya stres sekali dulu, Mbak. Saya kumpulkan uang saya dan saya percayakan kepada orang untuk bisnis itu, ternyata saya ditipu dan saya stres tidak bisa itu melampiaskan ke siapa lagi gitu, dan saya marah-marah di keluarga dan akhirnya si kakaknya itu jadi jarang ke rumah dan Dena saya marahin terus. Ya begitu, Mbak. Nah itu kayaknya permasalahan awalnya itu kayaknya. Baik Pak, mungkin segini aja ya sesi konseling kita pada hari ini. Saya berterima kasih banget atas kesediaan waktunya, keterbukaan Bapak mengenai masalah ini. Saya berusaha dengan Dena, dengan keluarga menyelesaikan ini. Semoga konfliknya agar segera selesai. Baik, selamat siang. Terima kasih banyak Bapak. Ya, terima kasih Ibunya sudah peduli sama Dena loh. Iya, terima kasih Bu. Baik, halo selamat siang Mbak. Apakah ini betul dari kakaknya Mbak Dena? Selamat siang Bu, ya betul saya Mbak Ji dari saya Mbak Ji, kakaknya Dena. Ya. Beberapa hari lalu saya mengadakan jadwal untuk melakukan sesi konseling kepada Mbak Dena karena Mbak Dena merasa ada beberapa hal yang harus diceritakan kepada saya gitu. Nah, karena ini permasalahan keluarga, jadi saya mengundang keluarga Mbak Dena untuk juga saya gali informasi-informasinya. Sebelumnya terima kasih ya Mbak udah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini karena undangan saya juga kan. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Melisa. Di sini saya sebagai konselor karena saya ada tanggung jawab untuk membantu Mbak Dena menyelesaikan masalah keluarganya. Saya harap dengan datangnya Mbak akan memberikan informasi tentang keluarga secara terbuka dan ya nggak perlu ada yang ditutupi. Boleh saya tahu nama Mbaknya siapa? Dengan saya Mbak J, kakaknya Dena.
Mbak Dini ya? Heeh. Sekarang Mbak Dini kesibukannya apa ya kalau boleh tahu? Soalnya kan pandemi ini kan membuat aktivitas kita kayak terbatasi ya. Kan sekarang Iya, apa kerja dari rumah dan semacamnya itu dari rumah, kecuali beberapa instansi yang mengharuskan memang pekerjaan itu di sana gitu. Jadi kalau boleh tahu sekarang kegiatannya apa? iya kegiatannya di rumah ya, work from home. Karena kebetulan kan kita kan selama pandemi ini tidak diperbolehkan untuk keluar rumah, apalagi selama berlangsungnya kegiatan PPKM ini. Ya. Saya dengar Mbak Dini ini sudah menikah ya. Kalau boleh tahu Iya. udah lama ya menikahnya, terus udah punya baby belum? Belum. Belum. Udah berapa lama menikah? Kurang lebih 10 tahun. Oh ya. Mbak tadi aktivitasnya apa ya? Selama pandemi. Bagaimana Mbak? Aktivitas. Iya, work from home, masak-masak, terus bersih-bersih rumah. Mbak bekerja ya? Iya, tapi kan karena pandemi ini kan jadi bekerja dari rumah, bekerja di salah satu PT perusahaan. Oh ya. Kalau boleh tahu pekerjaannya Mbak apa? Saya sebagai seorang manajer. Oh, manajer. Sudah lama Mbak? Sudah lama. Mbak kalau boleh tahu nih, kondisi hubungan Mbak dengan keluarga itu seperti apa ya? Kayak kondisi hubungan Mbak sama ayahnya, terus sama Mbak Denanya sendiri, ini gimana hubungannya? Kalau sama ayah sih ya baik-baik aja sih, karena ya apa namanya, dengan ayah juga cocok gitu pemikirannya. Jadi kayak sevisi misi gitu loh. Nah, sama Dena ini yang agak-agak susah sih anaknya itu. Karena kan Dena ini anaknya tertutup. Tapi kalau untuk pola komunikasinya Mbak sama Mbak Dena gimana? Baik, lancar? Ya sebutuhnya aja gitu. Kalau mau ngobrol ya ngobrol, enggak ya enggak, kayak gitu. Sebelumnya ada masalah kan sama Mbak Dena atau memang dari dulu memang anaknya tertutup gitu? Sebenarnya nggak ada sih, cuma ya entah kenapa nggak tahu akhir-akhir ini dia seperti itu. Gitu. Akhir-akhir ini, maksudnya akhir-akhir ini itu yang bagaimana ya? Terus yang seperti ini itu yang bagaimana? Iya. Bisa dijelaskan? Pas ibu kami meninggal, ibu kami telah tiada, dia seperti itu. Seperti itunya yang bagaimana? Ya sikapnya kayak tertutup, terus dia keluar nongkrong-nongkrong sama teman-temannya nggak jelas, suka mabuk-mabukan. Teman-temannya kan banyak yang pakai tato, banyak yang suka minum. Baik, Mbak kan di sini kakaknya ya. Sebagai kakak, Mbak pernah nggak sih melakukan upaya untuk biar buat Mbak Dena itu mungkin lebih terbuka atau makin tidak terjerumus ke dalam pergaulannya itu? Ya, saya tuh sudah pernah nasihatin, tapi dia tetap nggak mau dengerin nasihat saya gitu. Bahkan pernah saya kasih uang ke dia tuh 5 juta gitu buat uang jajannya dia, supaya dia nggak salah bergaul dengan teman-temannya yang di luaran sana, supaya dia bisa memilih pergaulan yang lebih baik gitu. Mbak sering nggak melakukan komunikasi by telepon ataupun langsung kepada Mbak Dena, ngobrol-ngobrol gitu, sering nggak? Enggak, karena ya seperlunya aja gitu loh. Kalau dia mau ngobrol ya ayo gitu, enggak ya enggak. Melihat kondisi adiknya yang seperti itu, yang bisa dibilang tadi masuk ke dalam pergaulan jelas, Mbak gimana
melihatnya? Ya sebenarnya sih kayak apa ya? Kayak prihatin sih, gitu. Apalagi dia kan anak perempuan kan. Anak perempuan kok bisa sampai salah bergaul gitu. Padahal kan kalau anak perempuan ini kan dikenal kan harus terjaga gitu kan. Jangan sampai salah bergaul, berbeda sama anak laki-laki gitu. Kalau anak laki-laki, ya udahlah gitu. Perempuan ini yang kita wanti-wanti di sini. Eh, Mbak bisa diceritakan nggak gimana kondisi keluarganya Mbak sebelum adanya konflik ini? Termasuk gimana ayahnya, gimana Mbak Dena, gimana dengan Mbak sendiri, gimana hubungannya kalian semua gitu. Bagaimana apa ya suasana atmosfer keluarga itu gitu sebelum ada kondisi sebelum ada permasalahan ini. Baik-baik aja sih, harmonis aja, sering-sering kumpul, sering-sering makan bareng. Gitu. Tapi semenjak ayah pensiun, terus dilanjut sama ibu meninggal ya, akhirnya jadi nggak harmonis, jadi ngobrol ya udah sih seperlunya aja gitu. Oh, ya. Jadi bisa dikatakan kondisi ini berubah sejak itu ya ayah pensiun dan ibu meninggal. Iya. Baik Mbak Dini, mungkin segitu aja ya sesi konseling kita. Terima kasih atas informasi-informasi yang telah Mbak Dini beri gitu. Dan saya juga terima kasih banget karena telah meluangkan waktunya untuk mau datang menemui saya atas undangan saya. Ya mungkin segitu aja. Lain kali kita bisa bertemu, bisa ngobrol lagi terkait masalah ini. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih juga, selamat siang Bu. Baik, selamat pagi semuanya untuk Pak Rojak, Mbak Dena, dan Mbak Dini. Di sini saya meminta kenapa semuanya berkumpul karena saya akan menjelaskan beberapa hal yang menjadi permasalahan utama dalam keluarga ini. Sebelumnya terima kasih karena telah menyempatkan waktu menghadiri sesi terakhir kita atas masalah ini. Baik, berdasarkan pertemuan kita 3 hari sebelumnya ya, mendengar dari cerita dari Mbak Dena, terus dari Ayah Rojak sendiri dan Mbak Dini, saya dapat kesimpulan konflik ini itu terjadi setelah Pak Rojak pensiun, terus ditambah dengan ibu yang meninggal waktu itu karena mungkin shock atau bagaimana, dan Pak Rojak ditipu karena ikut arisan ya. Di sini ada beberapa pemikiran yang salah ya, yang bisa dikatakan salah. Terus akibat permasalahan-permasalahan itu tadi, Pak Rojak mendapat tekanan, jadi kurang bisa mengontrol diri, mengontrol emosi, terus merasa putus asa karena kurang bisa menerima diri juga, karena belum bisa terlalu ikut berkontribusi dalam soal keuangan gitu akibat beberapa masalah itu tadi. Terus juga kalau untuk dari Mbak Dena, mungkin salah menyalurkan pelampiasan ya, karena setiap orang memang ada masalah, tapi memang caranya berbeda-beda melampiaskan, dan Mbak Dena sendiri melampiaskannya ke arah yang mungkin kurang baik. Serta ada beberapa kesalahpahaman dari keluarga ini gitu. Misalnya kayak
Mungkin saya mulai dari Pak Rojak dulu. Ya. Di sini Mbak Dena kan sudah berusaha untuk bekerja. Dia anak perempuan, dia sudah mau bekerja, terus juga sudah berupaya membiayai hidupnya sendiri gitu. Ditambah dia kan masih kuliah. Jadi kalaupun Mbak Dena udah bekerja dan belum bisa memberi sesuatu yang lebih seperti apa yang kakak atau Mbak Dini berikan kepada Bapak, itu tuh apa ya, seharusnya tidak dipermasalahkan. Karena dengan Mbak Dena membiayai hidupnya sendiri itu tuh sudah cukup membantu Bapak. Iya. Sisi keuangan seperti itu. Jadi tanggungan Bapak dalam keuangan itu sedikit berkurang. Jadi Bapak harus bisa memaklumi nih, kenapa Mbak Dena belum bisa ngasih Bapak, karena dia juga harus membutuhi kehidupannya sendiri gitu. Apalagi dia kan kuliah nih, jadi uangnya akan terbagi untuk hidupnya, untuk kuliahnya. Kalaupun sudah lulus, dia tidak akan menanggung biaya-biaya kuliah itu, dan pasti penghasilan Mbak Dena akan, kalau lebih kan pasti akan diberikan ke ayahnya. Jadi mungkin itu, dan setiap orang itu memiliki pencapaian yang berbeda-beda. Membanding-bandingkan itu bukanlah hal yang baik ya, karena setiap orang itu tidak bisa dituntut untuk sama gitu. Mbak Dena dan Mbak Dini mempunyai minat dan bakat yang berbeda-beda, serta mungkin takdir mungkin juga memiliki takdir yang berbeda gitu. Mungkin saat ini Mbak Dena belum bisa ngasih sesuatu yang lebih ke Bapak Rozak, tapi setelah dia lulus kita tidak pernah tahu gitu. Suksesnya orang kan nggak bisa ditentukan dari orang itu sendiri gitu. Orang itu cuma bisa berusaha untuk menuju ke sana gitu. Jadi untuk sekarang Pak Rojak harus lebih bisa mengontrol emosi, menerima diri kalau kurangnya kontribusi dalam keuangan itu tidak jadi masalah, karena anak-anak Bapak tuh sudah bisa mampu membiayai hidupnya sendiri gitu. Dan apabila Mbak Dena belum bisa memberi Pak Rozak lebih, Pak Rozak tuh harus lebih sabar dan lebih bisa mengerti kondisinya Mbak Dena, karena Mbak Dena juga punya. Nah, terus juga untuk Mbak Dena sendiri mendengar dari cerita-cerita dari ayah, dari kakaknya, Mbak Dena itu harus lebih bisa terbuka dengan pendapat orang, lebih bisa terbuka atas saran-saran orang. Kakaknya Mbak Dena dan ayahnya Mbak Dena memberikan saran, terus melakukan upaya-upaya agar Mbak Dena tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang bisa dikatakan tadi negatif. Lebih jauh lagi, Mbak Dena harus terima itu, karena segimanapun keluarga, kalau keluarganya ada yang mungkin bisa dikatakan agak menyimpang, itu pasti keluarga akan berusaha untuk meluruskan kembali gitu. Mungkin upaya-upaya yang dilakukan ayah dan kakaknya Mbak Dena menurut Mbak Dena salah dan berlebihan gitu, tapi tidak bisa dipungkiri ya, namanya keluarga itu tuh sejauh-jauhnya tetap ada rasa menjaga. Jadi kalau misalnya berlebih ya dimaklumin aja gitu. Terus terkait membanding-bandingkan itu, Mbak Dena jangan berkecil hati ya. Kesuksesan orang itu tidak pernah tahu. Mbak Dena jalanin aja. Kalau Mbak Dena lulus, pasti sukses itu akan datang, dan juga udah ada waktunya. Sukses itu udah ada waktunya. Jadi perbandingan yang ayah
motivasinya Mbak Dena buat itu, jadikan motivasi buat Mbak Dena. Oh, berarti aku harus lebih giat lagi nih. Aku harus lebih semangat lagi nih untuk buktiin ke ayah kalau Mbak Dina sendiri, kalau pendapat saya, Mbak harus lebih peduli dengan keluarga. Meskipun saya tahu di sini Mbak ada keluarga lain, tapi Mbak juga harus lebih peduli karena sebagai anak dari Bapak Rojak dan sebagai kakak dari Mbak Dena. Jadi Mbak harus tahu nih permasalahan apa yang ada di keluarga, Mbak ikut bantu menyelesaikan atau mungkin bisa lebih baik bisa menengahi juga. Mungkin itu ya kesimpulan yang dapat saya ambil dari permasalahan keluarga ini. Baik untuk Bapak Rojak sendiri, apakah Bapak menerima pendapat saya tentang permasalahan ini? Bapak belum bisa menerima diri, terus putus asa dengan masalah-masalah ini, dan suka membanding-bandingkan anak-anak Bapak gitu. Apakah Bapak setuju terkait pendapat saya? Iya, tapi yang saya merasa stres, ya saya setuju. Yang itu pendapat Ibu tadi saya membanding-bandingkan, ya mohon maaf ya, karena saya dulu pernah ditipu ya, anak-anakku tahu sendiri dulu ya. Ya, saya untuk Bapak Rozaki, apakah Bapak menerima saran saya untuk berkomitmen lebih menerima diri lagi, terus lebih tidak membanding-bandingkan antara anak gitu, karena kita tahu rezeki orang itu memang berbeda-beda dan sudah ada yang mengatur. Kalau Mbak Dena udah waktunya ketemu rezekinya, pasti Mbak Dena nggak akan lupa sama Bapak, pasti Bapak bisa dikasih gitu. Apakah Bapak komitmen untuk tidak membanding-bandingkan lagi dan lebih bisa menerima diri lagi? Ya, bisa, insya Allah di komitmen untuk kedepannya. Ya. Buat Mbak Dena, ya, pendapat saya Mbak Dena memang boleh melampiaskan rasa mungkin rasa kesal marah yang dipendam selama ini, melampiaskannya ke hal-hal gitu. Tapi alangkah baiknya kalau melampiaskannya ke hal-hal yang lebih positif. Misalnya kayak gini ya, kalau Mbak Dena lagi kesal sama keluarganya, keras banget dibanding-bandingin karena kalau keluarga itu kurang enak, Mbak Dena mungkin lebih ke olahraga, mencari aktivitas yang positif. Untuk pendapat saya mengenai Mbak Dena atas kasus ini, apakah bisa diterima atau mungkin ada yang salah dari saya? Baik, saya kan bisa Mbak. Baik, saya kan menyarankan Mbak Dena untuk lebih positif lagi, meluapkan emosinya, itu tadi ya. Dia meluapkan emosi gara-gara tekanan dan semacamnya, itu ke hal-hal yang positif. Apakah Mbak Dena juga setuju dengan saran saya? Setuju Mbak. Sebenarnya saya itu dari stimulusnya aja sih, maksudnya pemicunya kalau misalnya di keluarga enggak gitu, insya Allah juga saya bisa lebih memilih sih luapan emosinya mau ke siapa, apakah ini baik atau enggak, itu sebenarnya saya bisa, cuma karena memang motif terlalu tertekan aja, jadinya mungkin yang saya sudah tidak bisa membedakan seperti itu. Baik, terima kasih. Untuk Mbak Dini, mengenai pendapat saya tentang Mbak Dini, apakah bisa diterima? Iya. Atas saran-saran yang saya kasih, apakah Mbak Dini juga bisa berkomitmen dengan saran itu demi kebaikan keluarga ini juga? Iya. Baik, jadi saya sudah mendengar semuanya, dan di sini semua kita sudah dengarkan bersama-sama bahwa bersama-sama mau berkomitmen atas saran-saran yang saya kasih gitu. Terus saya juga memberikan pendapat lagi untuk lebih terbuka lagi dengan keluarga, lebih meningkatkan keharmonisannya lagi, gitu, lebih sering berkomunikasi
agar tidak ada terjadinya salah paham, pemikiran dan sebagainya gitu. Saya di sini sebagai konselor atas kasus ini mohon maaf sekali apabila ada tutur kata yang mungkin kurang berkenan atau selama melakukan sesi konseling saya menyinggung perasaan Mbak Dena, terus Mbak Dini dan Bapak Rojak. Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena permasalahan ini sudah bisa dikatakan selesai, tinggal bagaimana komitmennya masing-masing. Saya mengakhiri sesi konseling ini. Mungkin ada satu kata atau dua kata-kata yang ingin disampaikan. Ya, untuk Dena kedepannya lebih sering di rumah ya, dijauhin nongkrong-nongkrong sama teman-temannya yang itu berbau negatif ya. Ya itu saja dari saya. Baik. Buat Mbak Dena ada yang ingin disampaikan ke ayahnya atau ke kakaknya? Ini kan tempatnya pas gitu, suasananya pas untuk menyampaikan sesuatu ke keluarga. Ya, saya juga ingin menyampaikan permintaan maaf saya kepada orang tua saya karena mungkin saya sudah terlewat batas sikapnya, terus untuk sikap juga kurang terbuka, terus kalau dikasih tahu juga keras kepala. Jadi saya mohon maaf khususnya untuk ayah saya, Pak Rozak. Sudah sekian ide dari saya, Mbak. Ya, terima kasih buat Mbak Dini. Mungkin ada yang disampaikan untuk ayahnya dan adiknya selaku juga keluarga. Harapan saya ke depannya semoga lebih baik aja sih. Setelah mendengar saran dari Ibu. Itu aja sih. Jadi saya minta maaf anak-anak saya lebih akur ya untuk kedepannya. Kita kumpul-kumpul, jangan di hari-hari tertentu. Begitu. Ya, itu saja sih dari saya. Itu aja sih. Baik, karena semua udah disampaikan unek-uneknya dan kita sudah menyelesaikan permasalahan ini, saya harap keluarga ini ke depannya lebih baik lagi. Karena sesi konselingnya juga sudah selesai, mungkin saya akhiri sampai sini. Mohon maaf ya sekali lagi apabila ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan saudara semuanya. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Ya, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih banyak, Mbak. Iya.